Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mairiati dengan NIM 2103030029, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar pendidikan. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang materi lingkungan pendidikan yang meliputi 1. Yaitu pengertian lingkungan pendidikan, 2. Tripusat pendidikan, 3. Jenis lingkungan pendidikan, dan 4. Fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kuat terhadap individu. Seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung, lingkungan tempat anak bergaul, lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja diadakan atau usaha sadar, ada yang tidak. Usaha sadar dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan, sedangkan yang lain disebut pengaruh. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak terbagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut sebagai lembaga pendidikan atau satuan pendidikan. Lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan yang lain memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan pendidikan ini bertugas memberi pendidik kepada si terdidik. Tripusat pendidikan. Istilah tripusat pendidikan dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan Nasional yakni Ki Hajar Dewantara. Tripusat pendidikan adalah konsep pendidikan. Tripusat pendidikan merupakan 3 sarana utama pendukung dalam pendidikan, khususnya terhadap anak. Tripusat pendidikan yang dimaksud di sini adalah lingkungan pendidikan yang meliputi pendidikan lingkungan keluarga, pendidikan lingkungan sekolah, dan pendidikan lingkungan masyarakat. Pendidikan yang berkembang di rumah atau keluarga termasuk pada lingkungan informal. Pendidikan yang berkembang di sekolah termasuk pendidikan formal. Jenis-jenis lingkungan pendidikan. Jenis-jenis lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat sangat penting artinya dalam pembinaan masyarakat bangsa. Keluarga mempunyai peran kunci dalam membentuk dan mengembangkan ketakwaan, karakteristik, watak, dan kepribadian, budi pengerti, sopan santun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Islam memandang bahwa keluarga mempunyai pengaruh yang paling dominan dalam pembentukan kepribadian anak. Hal ini disebabkan yang pertama ada tanggung jawab orang tua kepada anak bukan hanya sekedar bersifat duniawi. Yang kedua ada orang tua di samping memberikan pengaruh yang bersifat empiris setiap hari, juga memberikan pengaruh hereditas dan generitas. Yang ketiga ada anak lebih banyak tinggal atau berada di rumah dibandingkan di luar rumah. Yang keempat, ada orang tua atau keluarga sebagai tempat yang lebih dahulu memberikan pengaruh, dan pengaruh yang lebih dulu mempengaruhi lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh yang datang belakangan. Anak dalam menjalani pendidikan di lingkungan keluarga biasanya menghadapi hambatan-hambatan. Seperti yang pertama ada anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua ada figur orang tua yang tidak mampu memberikan keteladanan pada anak. Yang ketiga ada soal ekonomi atau keuangan yang kurang memadai. Jenis lingkungan pendidikan yang kedua ada jenis lingkungan pendidikan sekolah. Pendidikan di sekolah mencakup
Pendidikan umum dalam mempersiapkan peserta didik untuk menguasai kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Pendidikan sekolah biasanya disebut sebagai pendidikan formal karena ia adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, dan metode. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab formal, kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pendidikan. Kedua, ada tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepada masyarakat dan negara. Yang ketiga, ada tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional, pengelola, dan pelaksanaan pendidikan. Sekolah sebagai pendidikan formal dirancang sedemikian rupa agar lebih efektif dan efisien. Jenis lingkungan pendidikan yang ketiga ada lingkungan pendidikan masyarakat. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat tampaknya sudah lebih maju dibandingkan dengan pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Karena masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pandangan hidup, cita-cita, bangsa, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan akan mewarnai keadaan masyarakat tersebut. Masyarakat dituntut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Pendidikan kemasyarakatan merupakan wahana yang amat besar artinya bagi perkembangan individu dan masyarakat sebagai gerakan yang memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan bangsa. Dalam menjalani pendidikan di lingkungan masyarakat biasanya akan mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan dalam menjalani pendidikan di lingkungan masyarakat, yang pertama ada lingkungan fisik dan non-fisik yang kurang menguntungkan. Lingkungan yang demikian akan banyak menghambat anak dalam belajar. Kedua, ada tugas yang diberikan lembaga terlalu banyak, sehingga anak tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Terlalu banyaknya kegiatan yang diikuti dalam waktu yang terbatas bisa menjadi penyebab kegiatan tersebut tidak terlaksanakan dengan baik dan akan mengalami kesulitan yang artinya hasilnya kurang baik. Yang ketiga ada apabila nilai yang dikembangkan oleh anak berbeda dengan nilai yang ada di masyarakat, maka akan timbul konflik nilai. Kalau terjadi hal demikian, biasanya anak akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Kegiatan yang demikian biasanya akan berpengaruh terhadap upaya belajar anak. Fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi pertama dari lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya, terutama sebagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Hal ini dimaksud agar proses pendidikan dapat berkembang secara efisien dan efektif. Yang kedua ada mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku maupun peranan yang berbeda-beda. Dalam menjalankan kedua fungsinya, lingkungan pendidikan harus digambarkan sebagai kesatuan yang utuh, di antara sebagai bentuk untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Masing-masing lingkungan mempunyai andil dalam mencapainya.